Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang, Bu. Baik, sebelum kita memulai sesi konseling kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa cukup. Oke, sebelum kita memulai sesi konseling kita ini, mari kita mengingat kembali ke sesi sebelumnya. Kita telah berbagi tentang perasaan yang muncul setelah putus dari cinta dan menetapkan tujuan masing-masing dalam konseling ini. Hari ini kita akan bekerja sama dalam memahami bagaimana pikiran kita dapat mempengaruhi perasaan dan tindakan kita. Apakah ada yang ingin disampaikan sebelum kita mulai? Saya, Bu. Oke, silahkan. Saya merasa masih sulit untuk berhenti membandingkan orang lain dengan mantan saya, Bu. Saya ingin tahu apakah ini normal atau enggak ya, Bu? Oke. Kalau saya masih sering merasa marah setiap melihat mantan saya, Bu. Saya ingin tahu bagaimana caranya agar saya bisa mengontrol perasaan saya sendiri, Bu. Oke, terima kasih teman-teman atas keterbukaannya. Saya ingin kita saling mendukung satu sama lain dalam proses ini. Kita berada di sini untuk belajar bersama. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin mengajak kalian untuk melakukan sebuah latihan bersama. Setiap orang yang memiliki cara masing-masing dalam menghadapi perasaan setelah putus cinta. Saya ingin kita saling berbagi pengalaman tentang bagaimana teman-teman mengatasi perasaan tersebut. Saya akan mulai dengan satu pertanyaan sederhana, yaitu apa yang biasanya kalian lakukan saat merasa sedih atau marah setelah putus cinta? Silahkan, kita bisa mulai dari Kesia dulu. Makasih, Bu. Saya biasanya mendengarkan lagu-lagu sih, Bu, yang mengingatkan saya sama masa lalu dengan dia. Kadang, kalau mengingat itu, saya ngerasa nyaman, tapi kadang juga semakin sedih, Bu. Kalau saya justru menghindari semua hal yang mengingatkan saya tentang masa lalu, Bu. Meskipun begitu, saya tetap saja merasa tidak berharga. Kalau saya lebih suka menyendiri karena saya merasa tidak ada yang benar-benar mengerti perasaan saya. Kalau saya mencoba untuk menyibukkan diri dengan berbagai aktivitas, Bu, tetapi tetap saja ada saat-saat di mana saya sulit untuk berhenti memikirkan mantan saya, Bu. Kalau saya lebih sering membicarakannya dengan teman-teman saya, Bu. Tapi kadang saya justru malah semakin kesal dan marah, Bu. Oke, terima kasih atas jawaban kalian semua. Saya melihat bahwa kita semua memiliki cara yang berbeda dalam menghadapi rasa sakit ini. Namun, dari yang kalian bagikan, ada beberapa pola yang muncul di mana cara-cara tersebut tidak selalu membuat kalian benar-benar merasa lebih baik dalam jangka waktu yang panjang. Sekarang, mari kita renungkan bersama, apakah yang membuat kita tetap terjebak dalam perasaan ini adalah peristiwa putus cinta itu sendiri, atau cara kita memaknainya? Silahkan, siapa yang ingin berbagi pendapat duluan? Saya, Bu. Saya merasa bahwa peristiwa putus cinta itu sendiri yang membuat saya sulit move on. Saya merasa kehilangan seseorang yang sangat berarti, Bu, bagi saya, dan itu sangat menyakitkan. Kalau menurut saya, mungkin lebih ke cara saya memaknainya sih, Bu. Saya sering berpikir bahwa putus cinta ini berarti saya tidak cukup baik, sehingga saya merasa semakin terpuruk, Bu. Oke, terima kasih atas jawaban Kesia dan Melisa. Kalian mengangkat dua perspektif yang penting. Memang peristiwa putus cinta bisa menyakitkan, tetapi bagaimana kita menafsirkannya bisa berdampak besar dan bagaimana kita menghadapinya. Oke, sekarang kita akan mengeksplorasi bagaimana keyakinan kita mempengaruhi perasaan dan tindakan dalam diri yang kemudian menghasilkan konsekuensi perilaku tertentu. Itu maksudnya gimana ya, Bu? Iya, Bu, saya juga belum mengerti. Baik, Ibu akan memberikan contoh. Kalian bisa membayangkan seseorang melihat mantannya bersama pasangan baru. Ini adalah kejadian, lalu jika orang tersebut memiliki keyakinan bahwa jika mantan saya sudah bahagia, berarti dia tidak mencintai saya. Maka konsekuensinya bisa berupa perasaan marah dan keinginan untuk membalas dendam. Tetapi, jika keyakinannya adalah saya juga bisa menemukan kebahagiaan saya sendiri, maka konsekuensinya bisa berbeda. Mungkin lebih netral atau bahkan penuh harapan. Apakah teman-teman paham? Paham, Bu. Sekarang saya ingin kalian mencoba menerapkan model ini dalam pengalaman kalian sendiri.
Coba ceritakan sebuah kejadian spesifik yang membuat kalian merasa terjebak dalam perspektif negatif setelah putus cinta. Kita akan melihat bagaimana keyakinan kalian terhadap kejadian itu mempengaruhi perasaan dan tindakan kalian. Keisha, apakah kamu bisa berbagi duluan? Bisa, Bu. Jadi, suatu hari saya bertemu dengan seseorang yang mencoba mendekati saya. Tapi, Bu, tanpa sadar, saya langsung membandingkannya dengan mantan saya. Saya berpikir bahwa tidak ada yang akan lebih baik dari mantan saya. Sehingga saya merasa tidak ada gunanya membuka diri untuk orang baru, Bu. Akhirnya ya, saya tetap menutup diri dan menolak kesempatan untuk mengenal orang lain. Terima kasih, Keisha. Mari kita coba lihat pada pengalamanmu. Kejadiannya adalah kamu bertemu dengan seseorang yang mendekatimu. Lalu setelah itu keyakinanmu yang muncul bahwa tidak ada yang bisa lebih baik daripada mantanmu. Dan keyakinan ini kemudian membuatmu merasa pesimis dan menutup diri. Bagaimana dengan yang lain? Sriulina, apakah ada pengalaman yang bisa kamu bagikan? Ada, Bu. Saya pernah melihat mantan saya sedang jalan dengan pacar barunya. Saat itu, saya langsung merasa kesal dan marah. Saya berpikir bahwa jika dia bahagia, berarti dia tidak benar-benar mencintai saya. Akibatnya, saya semakin merasa dendam dan ingin dia merasakan penderitaan yang sama seperti yang saya alami. Saya sering menghabiskan waktu memikirkan cara agar dia menyesal telah meninggalkan saya, Bu. Baik, Sriulina, dalam pengalamanmu, kejadian yang terjadi adalah melihat mantanmu bersama dengan pacar barunya. Lalu, keyakinan yang muncul adalah jika dia bahagia, berarti dia tidak pernah benar-benar mencintaimu. Keyakinan ini menyebabkan perasaan marah dan dendam serta tindakan berfokus pada cara yang membuat menyesal. Oke, lalu bagaimana dengan Ferry? Ya, saya sering merasa kesepian ketika melihat teman-teman saya bersama pasangan mereka. Saya berpikir bahwa karena saya gagal dalam hubungan ini, saya tidak akan pernah bisa menjalin hubungan lagi. Keyakinan ini membuat saya menarik diri dari pergaulan dan semakin merasa sendiri. Oke, dari pengalaman Ferry, kejadian yang terjadi adalah melihat teman-teman bersama pasangan mereka. Keyakinan yang muncul adalah bahwa kegagalan dalam hubungan ini berarti dia tidak akan pernah bisa menjalin hubungan lagi. Keyakinan ini menyebabkan perasaan kesepian dan tindakan menarik diri dari lingkungan sosial. Baik, kalau Melisa dan Marcella bagaimana dengan kalian? Saya sering menyalahkan diri sendiri, Bu, atas kegagalan hubungan saya. Saya berpikir bahwa saya pasti tidak cukup baik dan itu membuat saya merasa tidak pantas untuk dicintai lagi. Karena perasaan itu, saya jadi takut untuk membuka diri kepada orang lain lagi, Bu. Oke, lalu dengan Marcella? Kalau saya merasa terus menyesali keputusan yang saya buat dalam hubungan saya dulu, Bu. Saya berpikir bahwa jika saya mengambil keputusan yang berbeda, hubungan saya tidak akan berakhir. Akibatnya, saya merasa cemas dan sulit fokus pada hal lain karena terus-menerus memikirkan kemungkinan yang seharusnya bisa terjadi, Bu. Oke, dari sini kita bisa melihat bahwa ada pola yang cukup jelas. Setiap dari kita mengalami kejadian yang memicu emosi tertentu. Tetapi emosi tersebut sebenarnya berasal dari keyakinan yang kita miliki terhadap kejadian tersebut. Jika keyakinan yang kita pegang cenderung positif atau negatif atau tidak rasional, maka perasaan yang muncul pun akan semakin menyakitkan dan tindakan yang kita lakukan mungkin tidak membantu kita untuk benar-benar merasa lebih baik dalam jangka panjang. Sebelum kita lanjut ke langkah yang lebih dalam, bagaimana perasaan kalian setelah melihat pola pikir yang selama ini kalian miliki? Apakah ada yang ingin menambahkan sesuatu? Saya baru sadar bahwa keyakinan yang saya pegang selama ini mungkin lebih karena ketakutan saya sendiri, bukan karena kenyataan yang sebenarnya. Itu pemikiran yang sangat bagus, Ferry. Kita akan mendiskusikan lebih lanjut bagaimana menggantikan keyakinan yang tidak rasional dengan keyakinan yang lebih sehat di sesi berikutnya. Apakah teman-teman masih ada yang ingin ditambahkan? Tidak ada, Bu. Baik, sebelum Ibu menutup sesi konseling ini, Ibu akan merangkum sedikit tentang konseling kita hari ini. Kita telah membahas bagaimana pengalaman putus cinta mempengaruhi perasaan dan tindakan kita. Kalian telah berbagi pengalaman menghadapi perasaan tersebut, baik dengan mendengarkan lagu, menghindari kenangan, menyalahkan diri sendiri, atau menyendiri. Dari diskusi yang kita lakukan, kita menyadari bahwa banyak dari keyakinan yang kita miliki setelah putus cinta cenderung memperburuk perasaan kita sendiri.
seperti merasa tidak berharga, menyesali masa lalu, atau berpikir bahwa kita akan selalu sendiri. Kita juga telah mengidentifikasi bahwa keyakinan tertentu dapat memperburuk perasaan negatif dan menyebabkan tindakan yang kurang sehat. Ini adalah langkah awal yang baik untuk memahami bahwa pikiran kita memainkan peran besar dalam bagaimana kita menghadapi perasaan setelah putus cinta. Begitu ya? Iya Bu, benar. Apakah teman-teman masih ada pertanyaan atau masih bingung? Saya Bu, untuk sesi konseling minggu depan kita akan membahas apa ya Bu? Pertanyaan yang bagus, Uli. Baik, sesi berikutnya kita akan mengeksplorasi bagaimana kita bisa menentang keyakinan yang tidak rasional ini dan menggantinya dengan pemikiran yang lebih sehat. Saya ingin kalian mulai memperhatikan pikiran-pikiran yang muncul ketika kalian semua merasa sedih atau marah, dan bertanya pada diri sendiri kalian. Apakah keyakinan ini benar, atau apakah ini apakah ini dapat membantu saya? Kita akan membahasnya lebih dalam di pertemuan berikutnya. Begitu ya? Baik Bu. Oke, terima kasih teman-teman atas kejujuran dan partisipasi kalian hari ini. Saya harap sesi ini bisa membantu kalian untuk lebih memahami diri sendiri. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih Bu.